Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video presentasi kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi yang telah diberikan oleh dosen ampuh kami, yaitu Ibu Neneng Sudaryati MM, dengan judul Konsep Informasi dalam Perspektif Islam. Presentasi ini disusun oleh kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Desi Misla Andriani, Nabila Indriani, Siti Nurhaliza, Karisma Hastuti, Deswita Anggraini, dan Rena Ransiska. Yuk dengar dan lihat penjelasannya. Baiklah, yang pertama kita bahas mengenai pengertian informasi menurut perspektif Islam. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang bermakna dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Informasi yang baik memiliki nilai tambah, mengurangi ketidakpastian, menunjukkan peluang, dan membantu evaluasi. Menurut perspektif Islam, informasi adalah penjelasan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, bertujuan mencerdaskan, mencerahkan, dan membekali manusia dengan nilai-nilai Islam untuk mendukung pelaksanaan ibadah dan muamalah sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya, mengenai sumber informasi dalam Islam, itu ada 3. Yang pertama, Al-Quran, ialah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah sebagai sumber utama segala ilmu dan petunjuk hidup. Yang kedua, hadis Nabi, ialah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dan memperkuat isi Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad ulama, ialah pemikiran atau penalaran para ulama untuk menetapkan hukum atau solusi terhadap masalah yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis dengan tetap berlandaskan keduanya. Selanjutnya, karakteristik kualitas informasi. Itu ada 4. Yang pertama, benar atau akurat. Maksudnya, informasi harus didasarkan pada kebenaran dan fakta yang dapat dipercaya. Dalam Islam, menyebarkan informasi yang salah atau bohong dilarang karena dapat menyesatkan dan merugikan orang lain. Kebenaran menjadi dasar utama dalam menjaga keadilan dan kepercayaan. Yang kedua, itu al-ma'ruf atau relevan. Maksudnya, informasi yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan situasi penerima. Dalam Islam, informasi harus membawa manfaat dan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang diakui secara umum atau ma'ruf, tidak menyesatkan atau tidak berguna. Yang ketiga, yaitu tabayun atau teliti. Maksudnya, sebelum menyebarkan informasi, Islam mengajarkan untuk melakukan verifikasi atau klarifikasi atau tabayun, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Hal ini penting agar informasi yang diteruskan tidak menyebabkan fitnah, kesalahpahaman, atau kerusakan. Keempat, yaitu tepat waktu. Maksudnya, informasi harus disampaikan pada saat yang sesuai agar berguna dan efektif dalam pengambilan keputusan. Informasi yang datang terlambat bisa kehilangan nilai manfaatnya dan bahkan menimbulkan masalah baru. Selanjutnya, etika penyampaian informasi. Ada beberapa etika penyampaian informasi. Yang pertama, tidak menyebarkan hoaks atau informasi palsu. Islam melarang menyebarkan informasi yang tidak benar karena dapat menyesatkan dan merugikan orang lain. Yang kedua, larangan menyebarkan aib atau fitnah. Menyebarkan aib atau fitnah termasuk dosa besar karena dapat merusak kehormatan dan merusak hubungan antar sesama. Yang ketiga, informasi harus diverifikasi atau tabayun. Sebelum menyampaikan informasi, wajib memeriksa kebenarannya agar tidak terjadi kesalahan atau fitnah. Dan terakhir, yang keempat, menyampaikan dengan niat baik. Informasi harus disampaikan dengan tujuan yang baik, seperti memberi manfaat, menyebarkan kebaikan, atau menasihati dengan bijak. Selanjutnya, larangan dalam informasi. Ada beberapa larangan dalam informasi. Yang pertama, tidak merendahkan harkat dan derajat, yaitu informasi tidak boleh digunakan untuk menghina, merendahkan, atau menjatuhkan martabat orang lain. Yang kedua, tidak suudzon.
yaitu dilarang berprasangka buruk tanpa bukti karena dapat menimbulkan fitnah dan permusuhan. Yang ketiga, tidak buhtan, yaitu menuduh seseorang dengan kebohongan besar tanpa dasar adalah sebuah dosa besar dalam Islam. Dan terakhir, tidak ifkun, yaitu dilarang menyebarkan berita bohong atau tuduhan palsu, terutama yang bisa merusak nama baik seseorang. Terakhir, kesimpulan dari materi kami. Kesimpulannya adalah informasi dalam Islam memerlukan selektivitas dalam pemilihan berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Perkembangan ilmu dan teknologi telah mempercepat dan menyebarluaskan informasi dalam berbagai tingkatan dan penjuru. Komponen sistem informasi Islam meliputi Islam dan informasi, umat Islam, media massa, produksi dan informasi, lembaga penyebaran informasi, dan tujuan. Informasi dalam Islam adalah penjelasan objek yang berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis, membantu membentuk opini, serta mendukung pemikiran massa. Tujuan informasi dalam Islam adalah untuk mencerdaskan dan mencerahkan manusia, serta mengaktualisasikan pengamalan ibadah dan muamalah. Baiklah, itu tadi pemaparan materi kami dari kelompok 2. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.